Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Musa di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, datang lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran diperintahkan Nabi Muhammad mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Allah Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Nah, sekarang pemahaman ITG ini mendapatkan pengajaran dari siapa yang mengajarkan Tuhan tiga di dalam satu. Tuhan dalam satu Tuhan dalam tiga pribadi dalam satu hakikat. Ini pengajaran dari siapa? Jangan sampai kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus seakan-akan Yesus itu tidak sadar kalau dia Tuhan. Jangan sampai kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal seakan-akan Yesus itu lupa mengajarkan tentang Tritunggal. Coba kamu ajarkan kepada 3,3 yang menonton ini bahwa begini loh, Yesus pernah mengajarkan Tritunggal itu seperti ini. Karena Kristen ini adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Pengajaran, perbuatan, dan perkataan. 3 yang kalian ikut dari Yesus. Pengajaran, perbuatan, dan perkataan. Perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus. Nah, ini kalian tidak ikuti 3-3 ini, bertentangan. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tidak makan B2, kalian makan B2. Yesus Yesus berdoa dalam bersujud, kalian berdoa lipat tangan. Nah, kalau kalian mengatakan ikut perkataan Yesus, coba kalian perhatikan perkataan Yesus. Ketika datang orang kaya kepada Yesus, mereka bertanya, Rabi, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami beroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Ketika terdengar suara dari langit, yang bagaimana bunyi suara itu? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dari dia? Yaitu perkataannya. Ada salah satu perkataan Yesus yang kalian tidak ikuti. Dalam Lukas 4 nomor 8. Apa yang Yesus katakan situ? Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tetapi kenapa kalian mengikuti perbuatan orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus? Markus 5 nomor 6. Ketika orang kerasukan itu melihat Yesus dari jauh dan dia mendapati Yesus lalu sujud dan menyembahnya. Kenapa kalian tidak mengikuti perkataan Yesus? Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Tetapi kalian mengikuti orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus. Berarti kalian ini pengikut orang kerasukan apa pengikut Yesus? Coba. Kalau kamu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia semalam-malaman loh berdoa di Taman Getsemani, berdoa dalam keadaan bersujud. Coba kamu jelaskan kepada saya, pemahaman dari mana yang kalian dapatkan itu, yaitu Tuhan 3 di dalam 1. Silakan. Banyak sekali pertanyaannya, tapi saya mau fokus kepada pertanyaan yang pertama tadi tentang utusan itu ya, karena saya rasa saya tipe yang tidak mau lompat-lompat skip saja yang itu, kamu jelaskan yang Tuhan 3 di dalam 1 itu. Tuhan 3 di dalam 1. Karena pertanyaan yang abang tadi minta saya tunjukkan dalilnya, saya ambil dalil ada. Maka ini yang membedakan Yesus yang diutus atau dia utusan dengan utusan-utusan yang lainnya. Nabi-nabi lain itu diutus juga dan disebut utusan. Yesus juga di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu diutus ya. Jadi kita tidak menolak Yesus sebagai utusan, tetapi jelas tadi Yesus sebagai utusan itu memiliki otoritas yang setara dengan Allah. Karena dia berbeda. Nah, dalilnya di mana? Oke. Dalam Yohanes pasal 8 ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23 ya. Ini yang perlu kita
tahu siapa itu Yesus, asal usulnya ya. Kita harus bisa bedakan asal usul Yesus itu. Memang yang dilihat itu adalah dia lahir dalam keadaan dia sebagai orang Yahudi lewat Bunda Maria ya. Namun pada bagian-bagian lain kita juga harus melihat pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Saya bacakan begini. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia." Perhatikan ya, ini menjadi poin penting. Ayat ini seringkali dilewati ya. Ayat ini seringkali di-skip, ayat ini seringkali dilewati ketika kita mau menjelaskan tentang Yesus itu, tentang otoritasnya yang setara dengan Allah tadi. Nah, jelas ayat 24 dikatakan begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaannya sederhana. Memang kenapa harus percaya kepada Yesus kalau dia hanya utusan biasa? Ayat ini menunjukkan bahwa nggak main-main. Kalau kamu tidak kalau kamu tidak percaya ya, kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu akan mati dalam dosamu. Memangnya kalau dia manusia biasa, kalau dia utusan biasa, apa hak dia ngomong begitu? Bukankah dia hanya utusan biasa saja? Kok berani-beraninya dia bilang, kalau kau tidak percaya kepada aku, maka kau mati dalam dosamu. Pertanyaannya sederhana saja. Siapa di kolong langit ini, di alam semesta, di jagat raya ini yang bisa mengampuni dosa atau menghapus dosa? Apakah Musa menghapus dosa? Apakah nabi-nabi besar yang lain menghapus dosa? Sehebat-hebatnya mereka nabi itu, mereka hanya utusan. Ya, mereka hanya utusan saja yang tidak punya daya untuk bisa menghapus atau mengampuni dosa manusia. Tapi di sini beda dengan Yesus. Ini yang menjadi landasan abangku, yang menjadi dasar di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi, bahwa hidup yang kekal itu mengenal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya apa? Yesus memang sebagai utusan, tetapi dia setara dengan Allah. Pertanyaannya, adakah manusia biasa yang setara dengan Allah? Pertanyaannya, kalau ada manusia yang setara dengan Allah, ya, hari ini juga saya akan sembah dia, saya akan puji dia, saya akan agungkan dia. Ternyata para nabi, mulai dari perjanjian lama Kejadian sampai bahkan kitab Wahyu, tidak ada seorang yang mengatakan bahwa akulah penyelamat, atau aku berkuasa menghapus dosa-dosa. Itu yang pertama ya. Jadi Yesus itu berbeda dari utusan yang lain karena apa? Yohanes pasal 8 ayat 23 24 menjelaskan bahwa dia tidak berasal dari dunia ini, dia dari atas, dia dari sorga. Yang kedua, bahwa ayat 24 dikatakan, kalau kau tidak percaya kepada dia, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini nggak masuk di akal saya kalau manusia ngomong begini. Musa nggak pernah ngomong begini. Coba buka literasi manapun, di mana para nabi, ya, di mana para nabi pernah ngomong, kalau kau tidak percaya akulah dia, maka dosamu tidak akan diampuni. Berikan literasinya kepada saya, maka saya malam hari ini saya akan tinggalkan iman saya. Kalau memang ada sosok nabi lain yang mengatakan bahwa kalau tidak percaya kepada dia, maka kamu mati dalam dosamu. Tidak pernah ada. Hanya Yesus satu-satunya yang ngomong begitu. Nah, begitu Bang. Jadi dari atas dasar itu ya, itu atas dalil itu, atas dasar itu, maka iman kekristenan itu adalah iman yang percaya Yesus bukan utusan biasa. Dia setara dengan Allah dan dia punya kuasa untuk menghapus atau mengampuni dosa. Itu yang pertama dulu. Tapi saya ada banyak lain dalil-dalil yang lain, tapi nanti dulu. Itu dulu.
supaya kita tidak lompat-lompat, Bang. Kita teratur ininya. Kalau lompat-lompat sedikit kan Oke, jadi baik. kawan-kawan bingung juga nanti. Begitu. Oke, baik. Tadi berarti untuk tadi kamu pengen menjelaskan kepada saya, kamu pengen meyakinkan dan menjelaskan kepada seluruh netizen yang orang menonton kita bahwa Yesus dan Allah Bapa itu setara karena berlandaskan Yohanes 8 ayat 23, ya. Betul? Iya, Yohanes 8:23. Tadi Anda buka. Lalu ia berkata kepada Begini ya, mereka, Bangku. kamu Ralat berasal dulu, dari begini. bawah, aku berasal dari Bang, atas. Abang, Nah. begini. Yohanes 17 ayat 3 yang Abang buka tadi kan tentang mengenal hidup yang kekal itu. Dari ayat Yohanes 17 ayat 3 itu kita sudah melihat bahwa Yesus setara dengan Allah. Nah, ayat yang saya bawa tadi, Yohanes 8 ayat 23-24 itu memperkuatnya. Bahwa Yesus bukan utusan biasa. Itu loh. Yesus bukan utusan biasa seperti para nabi-nabi. Nanti kita bisa akan lihat bahwa nabi tidak pernah menyatakan bahwa dia jalan. Tidak pernah. Nabi bukan jalan ya. Ingat ya, nabi bukan jalan. Ada dalilnya nanti. Nah, oke, silakan. Oke, baik. Ketika kamu mengutip bahwa untuk kamu mengatakan untuk memperkuat di Yohanes 8:23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi untuk memperkuat bahwa Yesus setara dengan Bapa, kamu mengutip ayat itu bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Berarti seharusnya Tuhan kalian juga harus banyak. Ayat Karena 24. di dalam Yohanes, di dalam Yohanes 17:16 di sini, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti mereka bukan dari dunia ini kata Yesus. Berarti Tuhan juga setara dengan Tuhan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu bisa mencukupi ayat ini? Mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti ada berapa ekor Tuhanmu? Coba. Karena begini saudaraku ya. Ketika kamu mengutip Yohanes 8:23, kamu baca satu perikop dan pemahaman dengan baik-baik. Di situ berbicara ada dua entitas. Entitas yang diutus dan entitas pengutus. Coba baca baik-baik. Ketika Yesus mengatakan, akulah dia. Dia itu apa? Dia itu Mesias. Bukan dia itu Tuhan. Karena narasi yang berikutnya ke bawah ini, banyak yang harus kukatakan, kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Kalau berbicara utusan berarti ada pengutus. Hanya orang yang tidak waras yang mengatakan utusan adalah pengutus. Dan pengutus adalah utusan. Ketika kamu mau menjelaskan bahwa Yesus adalah dia itu sendiri, kenapa kamu tidak jadi oneness saja? Ini menceritakan bahwa Yesus pengen membuktikan kepada orang Bani Israel bahwa dialah Mesias yang diutus oleh Sang Elohim. Bukan dia itu Tuhan, itu bukan. Makanya Yesus mengatakan, coba kamu baca terus di bawah nih. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ini jelas. Jadi Yesus mau membicarakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Bapa yang mengutus dia. Kalian tidak percaya bahwa akulah dia itu Mesias yang diutus oleh Allah. Mesias bahasa Yunani. Mesias bahasa Ibrani. Kristus bahasa Yunani. Apa arti Kristus? Yang diurapi Tuhan. Ini berbicara karena kita baca selanjutnya ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Anak manusia ini siapa? Ya Yesus. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia itu siapa? Mesias. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal yang bagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Memahami itu. Di sini berbicara ada Yesus, ada Bapa. Ada Yesus, ada Bapa. Bapa tidak terlihat, Yesus terlihat. Makanya dalam Yohanes 1:14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya.
Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi Bapa, hakikatnya tidak terlihat. Yang menerima Yesus, hakikatnya daging. Berarti ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat dan entitas yang terlihat. Nah, yang manakah Tuhan? Yang tidak terlihat ini yang Tuhan. Coba kamu belajar baca Bibel. Jangan dulu pakai Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Pasti kamu nyambung. Karena kamu baca. Dan ia yang telah mengutus aku. Baca ke 29 itu. Apa ke 29? Dan ia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nya ini siapa? Ya Bapa yang di sorga. Jadi tidak mungkin kamu mau mengatakan kalau kamu mau mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah setara, ketika orang-orang bertanya tentang hari kiamat, apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya tahu Bapa. Kau bilang setara pula itu. Hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Ada datanya. Sementara kamu bilang bahwa dia itu adalah setara, tetapi kamu harus merangkai kata. Jangan lupa 2 Petrus 1 nomor 10, nomor 20. Nubuatan dalam kitab suci tidak boleh menafsirkan oleh kehendak sendiri. Begitu. Coba kalau kamu mau menjelaskan kepada saya bahwa akulah dia, berarti tujuan kamu akulah dia ini adalah Tuhan. Bagaimana dengan 29? Dan ia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Coba kamu jelaskan itu sama saya. Dan yang kedua, tolong kamu jelaskan tadi, pengajaran dari siapa yang kalian dapatkan ini mengajarkan bahwa Tuhan 3 di dalam 1. Itu yang penting itu. Karena sampai sekarang Kristen meyakini bahwa ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Ini pengajaran dari siapa ini? Silakan. Mungkin terlalu karena abang ini bersemangat, jadi ada hal-hal yang kayaknya lompat begitu ya. Tadi kan sudah jelas yang jelas ya, dengan Yohanes 17 ayat 3 kita tidak pernah menolak Yesus sebagai utusan, nggak pernah tolak loh, itu sudah clear. Tapi kenapa diulang-ulang lagi seolah-olah kita tidak percaya Yesus adalah utusan? Tapi yang mau saya jelaskan, kalau Yesus itu hanya utusan biasa seperti nabi-nabi yang lain, mengapa dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan bahwa hidup yang kekal itu harus mengenal Allah satu-satunya dan harus Yesus? Bukankah ini menunjukkan, itu yang saya katakan tadi, ini menunjukkan bahwa kesetaraan Yesus dengan Allah itu. Karena apa? Tidak mungkin mengenal hidup yang kekal itu kalau tanpa mengenal kedua-duanya. Itu syaratnya, itu syarat hidup yang kekal itu. Jadi saya berharap Abang Kuloding ini tidak diulang-ulang lagi bahwa kami tidak percaya Yesus Tuhan. Kita percaya Yesus utusan. Kita nggak tolak itu. Tapi yang sedang saya jelaskan di sini bahwa utusan yang ada pada diri Yesus itu berbeda dengan utusan yang lain. Gitu loh. Utusan yang lain hanya sebagai nabi biasa yang hanya memberikan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, tapi tidak pernah utusan-utusan yaitu para nabi mengatakan bahwa kalau kau tidak percaya kepada aku maka dosamu tidak diampuni. Tidak pernah ada itu. Maka saya buka tadi Yohanes 8 ayat 23-24 itu menunjukkan otoritas yang ada pada Allah itu ada pada Yesus gitu loh. Sekarang saya tanya ya, Yohanes 8 ayat 24 bilang begini, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Perhatikan ini, coba perhatikan, selidiki ayat ini ya, selidiki ayat ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu kita pertanyakan, otoritas apa yang ada pada Yesus yang bisa mengampuni dosa yang hanya dimiliki oleh Allah itu. Musa tidak pernah mengampuni dosa. Tidak pernah.
catatan nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Setelah Musa itu Yosua. Yosua tidak pernah mengampuni dosa, tidak pernah. Nabi-nabi besar lagi ya, Daniel dan lain sebagainya itu ya. Saya hanya menyatakan nabi-nabi yang ada dalam Alkitab. Yang di luar Alkitab saya tidak katakan. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan para rasul, para murid, tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Coba perhatikan, abangku, Bang Loding, coba gali, terus selidiki Yohanes 8 ayat 24 itu. Itu poin pentingnya di situ. Itu yang sering dilupakan, itu yang sering dikaburkan oleh teman-teman. Sepertinya tidak mau mendalami ayat ini. Ada apa dengan ayat ini sehingga Yesus berkata begitu? Bukankah sesuatu hal yang nekat kalau dia berkata begitu, kalau dia hanya sebatas manusia biasa? Siapa dia? Apa haknya dia? Kalau orang tidak percaya kepada dia, maka dosanya tidak diampuni. Apa hak dia kalau dia hanya manusia biasa? Kalau dia hanya utusan biasa? Justru ayat ini menunjukkan ada otoritas yang setara dengan Allah. Itu dulu yang saya mau sampaikan. Yang kedua, begini. Kalau begitu orang Kristen punya 2 Tuhan atau 3 Tuhan. Sabar dulu. Karena sejak Kejadian sampai kitab Wahyu, ya catat baik-baik ya. Sejak Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada narasi bahwa Allah itu 2, Allah itu 3, Allah itu 5, Allah itu 1000, tidak pernah ada. Maka saya perlu pertanyakan, ini narasi dari siapa yang bawa? Ya, di dalam Alkitab sendiri tidak pernah dikatakan bahwa Allah itu 3, Allah itu 1, Allah itu 2, atau bagaimana. Yang ada itu adalah Allah itu Esa atau Ehad. Itu dulu yang harus dipahami ya. Nah, mengapa di dalam iman kekristenan percaya bahwa Allah itu tidak satu pribadi? Karena kalau kita percaya Allah itu hanya satu pribadi, yaitu Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus, maka saya katakan tadi, abangku, bertabrakanlah dengan ayat-ayat dalam Alkitab. Masa ada orang yang mengutus dirinya sendiri? Tidak ada rumusnya. Namanya utusan pasti diutus oleh orang yang lain atau oknum yang lain. Betul tidak? Setuju tidak? Gimana abangku? Setuju tidak? Bahwa kalau yang disebut utusan, pasti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Pasti dia tidak satu pribadi. Betul? Nah, betul ya. Jadi jelas bahwa di dalam iman kekristenan, yaitu memahami tentang yang namanya Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Alkitab menyatakan bahwa Tuhan di dalam, ya ini ya, ini supaya tidak salah memahami. Tuhan di dalam Alkitab, ingat itu ya, Tuhan di dalam Alkitab itu tidak satu pribadi. Tetapi Tuhan di dalam Alkitab itu menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 entitas di sana. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Lalu pertanyaannya, apakah dengan 3 entitas ini dikatakan bahwa 3 Tuhan? Bukan. Dapat dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu yang namanya hakikat. Maka di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristen, kita percaya hanya ada satu Allah saja. Tetapi satu yang dimaksud itu bukan satu dalam bilangan. Bukan satu pribadi. Tapi satu dalam kesatuan. Itu yang namanya United One. Dia bukan absolute one, Bang. Tuhan di dalam Kristen itu bukan absolute one. Contoh absolute one itu kalau abang kupas semangka, dia langsung satu aja begitu. Ini contoh saja. Jangan abang bilang nanti Tuhan orang Kristen itu semangka atau buah. Bukan begitu maksudnya. Tetapi yang dimaksud dengan united one itu adalah kesatuan. Contoh, kalau abang buka jeruk itu satu toh. Tapi waktu abang buka jeruk itu, di dalam jeruk itu ada bagian-bagiannya. Itulah yang menjadi formula konsep Allah di dalam Alkitab kita itu. Jadi kita tidak heran waktu Yesus berkata bahwa aku diutus Bapa. Dia ada di dunia ini. Karena memang Allah dalam Alkitab itu dia tidak. Ya, saya silakan.
Ya, jadi begitulah teman-temannya. Kalau penjelasannya mereka kalau tidak berlandaskan dalil, tiba-tiba sudah lari ke jeruk lah, lari ke inilah. Nah itu biasa. Nah sekarang begini ya. Tadi kamu mengatakan pernahkah kamu lihat jeruk? Jeruk itu kan pas tadi saya baru habis makan jeruk, mana kulitnya tadi tuh? Saya baru habis makan jeruk. Jadi seakan-akan kau mau menyamakan. Sementara di dalam perjanjian lama ITG, di dalam sini dikatakan sudah jelas. Yesaya 40:25. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Kamu mau samakan dia dengan siapa? Dengan jeruk? Tidak boleh. Nah sekarang kamu mengatakan tadi kamu mengutip ini ya. Oke bentar kita buka. Kamu mengutip ini tadi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Saudaraku, jika kita tidak percaya Yesus adalah yang diutus oleh Bapa, maka kita tetap berdosa. Karena tugas kita mempercayai utusan Tuhan. Bukan masalah kalian tidak menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena sebab tertulis. Yang anehnya itu kalian menambahkan bahwa utusan Tuhan adalah Tuhan. Nah sekarang begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia ini apa? Mesias atau Tuhan? Dia ini Mesias bukan Tuhan. Kenapa saya katakan Mesias? Karena di sini. Nih. Maka imam-imam besar itu bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab. Dia tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya. Nih, sekali lagi. Katakan, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Jeder. Karena jangankan Yesus kita, makanya itu dalam rukun iman orang Islam itu, rukun iman itu, kalau kita tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel, maka iman kita tidak akan sempurna. Seluruh orang Islam apabila tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, maka dia tidak akan sempurna imannya. Tetapi kepercayaan kita hanya sebatas utusan Tuhan, itu berlandaskan dalil. Nah, kepercayaan kalian sebagai Kristen kepada dia sebagai Tuhan, mana dalilnya? Sementara Yesus mengatakan Tuhan adalah Bapa. Nih, Tuhan adalah Bapa di Lukas 4 nomor 8. Nah sekarang, jangankan Yesus ya, ini ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Saya juga apabila tidak percaya Nabi saya, maka saya juga akan mati dalam dosa. Apabila saya tidak percaya Nabi ini. Ali Imran ayat 31 nih. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau orang Islam tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ketika dia mati, tetap neraka jahanam. Tetapi jikalau orang Islam percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan bagi Bani Israel, berarti tidak sempurna imannya. Karena rukun iman itu ada 6 di dalam Islam ITG. Percaya, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, beriman kepada hari akhir. Jadi kami punya rukun iman itu ada 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, beriman kepada hari kiamat. Kitab Allah ini ada berapa? Ada 4. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, dan Injil diturunkan kepada Isa atau Yesus Kristus, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya dalam Yohanes 17:3 itu kan
Kalau kalian percaya saya sebagai utusan Tuhan, maka kalian berhak memperoleh hidup yang kekal. Coba Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Allah mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan, dia mengutus anaknya yang tunggal. Agar setiap orang anak Allah itu bukan berarti Allah itu punya anak. Anak Allah itu Matius 5 nomor 9. Anak Allah itu orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa Yesus dikatakan hanya anak Allah? Karena dia satu-satunya utusan. Kalau dua berarti anak kembar. Begitu. Inilah anak tunggal Allah Bapa. Anak tunggal, kenapa dikatakan anak tunggal? Karena dia satu-satunya utusan. Kalau dua utusan dikatakan anak kembar. Ketika kita mengikuti pengajaran Yesus, maka kita dikatakan anak-anak Allah. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Terus kenapa Yesus cuma diketik anak Allah, bukan anak-anak Allah? Karena dia satu-satunya nabi, satu-satunya utusan. Tidak mungkin dalam satu negara punya dua presiden. Tidak mungkin dalam satu dunia punya dua nabi. Makanya itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Kristen percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan. Nah, saya minta dalilnya. Di mana ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Yang ada dalilnya itu yaitu percaya sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Contoh simpel, sabar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tanya percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus, terus siapa Tuhan? Kata ITG kamu Tuhan, bukan. Terus yang mana Tuhan? Apa kata Yesus? Baca Lukas 4 nomor 8. Begitu dibaca nih. Lukas 4 nomor 8. Begitu kita baca Lukas 4 nomor 8, apa yang dikatakan di situ? Nih, ku kasih tunjuk sama kau nih. Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Kamu mau tolak perkataan Yesus? Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jeder. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Cara untuk berbakti kepada Tuhan Allah ini yaitu mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus itu bukan dari dirinya, melainkan dari Bapaknya yang diutusnya. Dalilnya mana loading? Yohanes 12, 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan. Jadi Yesus ini diperintahkan Bapa kepada Bani Israel untuk mengajarkan ajaran Tuhan yang benar. Memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam pengajaran. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan itu bukan dari diriku sendiri. Melainkan daripada dia yang mengutus aku. Masa kamu sebagai pemilik kitab suci tetapi saya yang menjelaskan kepada kamu? Coba. Nah sekarang, ku tanya sama kamu. Jikalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, di Matius 7, 21, 22, 23, apa kata Yesus? Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 melainkan yang melakukan kehendak Bapakku? Di mana kehendak Bapa suruh menuhankan Yesus? Di mana kehendak Bapa suruh menjadikan Yesus Tuhan? Tidak ada. Kehendak Bapa itu untuk mendengarkan Yesus. Coba kamu jelaskan kepada saya, di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus ini, menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Kalau juru selamat ada datanya, kami tidak tolak, tetapi Tuhan. Karena kalian kan berkokoh keras bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat.
Islam mengatakan dia juru selamat bagi Bani Israel. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Di luar Bani Israel, Wahyu 3 nomor 9. Ada satu jemaat yang mengakui Yahudi Israel, tapi ternyata bukan. Itulah jemaat Sibilis. Coba kamu jelaskan kepada saya. Di mana kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Silakan. Apa yang Anda pahami tentang hidup yang kekal itu? Pemahaman Anda tentang hidup yang kekal itu dalam Yohanes 17 ayat 3 itu ya. Karena kita tetap bermuara dari situ dulu. Inilah hidup yang kekal itu. Pengertian hidup yang kekal itu yang seperti apa sih yang Anda pahami itu? Pertanyaan saya begini. Bisakah Nabi menjamin hidup yang kekal? Maka sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau tahu dulu pemahaman Anda tentang hidup yang kekal itu apa, gitu loh. Kalau pemahaman kami, ya, pemahaman Kristen, hidup yang kekal itu adalah berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Saya nggak tahu dalam pandangan yang lain ya. Terserah punya pandangan yang bagaimana. Tetapi hidup yang kekal itu berbicara tentang hidup setelah kehidupan fana di muka bumi ini. Yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Itu hidup yang kekal. Pertanyaan saya sederhana saja. Siapa nabi yang bisa menjamin hidup yang kekal setelah kematian ini? Siapa nabi yang mengatakan bahwa kamu setelah mati masuk kerajaan sorga? Maka saya katakan Yohanes 17 ayat 3 itu ya, Yohanes 17 ayat 3 itu. Pahami dulu apa hidup yang kekal itu. Ya. Musa nabi besar. Siapa lagi nabi besar? Mereka penunjuk jalan, mereka pembawa firman Tuhan. Tapi mereka tidak pernah menjamin hidup yang kekal itu. Karena mereka hanya manusia biasa saja. Pertanyaannya akan begini, kalau orang Kristen mengimani Yesus hanya sebagai manusia biasa saja, maka terkutuklah orang Kristen itu. Karena apa? Dia sudah mentuhankan manusia yang tidak mungkin bisa menjamin kekekalan atau hidup yang kekal. Kalau orang Kristen percaya Yesus hanya sebagai utusan biasa saja, sama dengan nabi-nabi lainnya, sama seperti dengan Musa, maka terkutuklah orang Kristen. Karena apa? Dia memberikan hidupnya itu kepada manusia yang tidak tahu kejelasan hidupnya setelah kematian. Tapi Yesus bukan seperti para nabi yang mati, yang punya kubur, abangku. Yesus bukan seperti itu. Maka saya katakan tadi, Yesus utusan. Yes, Yesus utusan. Tetapi Yesus adalah utusan yang otoritasnya setara dengan Allah. Yang bisa menjamin hidup setelah kematian itu hanya Allah, hanya Tuhan saja. Nabi tidak bisa memberikan jaminan setelah hidup setelah hidup di dalam hidup yang fana ini. Siapa nabi yang bisa menjamin nanti kau nanti masuk ke hidup yang kekal ya? Kau masuk ke kerajaan surga sana? Tidak ada. Maka saya katakan tadi bahwa Yesus itu adalah utusan yang punya otoritas yang setara dengan Allah atau setara dengan Bapa di surga. Maka makna dari kata aku dan Bapa adalah satu, itu bukan satu dalam pengajaran, bukan hanya satu dalam pengajaran saja, tapi satu dalam otoritas. Itu yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itu yang tidak dimiliki oleh utusan-utusan lain. Mereka adalah utusan Tuhan, betul. Mereka penyambung lidah Tuhan, pembawa berita firman Tuhan. Betul. Tapi mereka tidak punya otoritas untuk menjamin hidup yang kekal setelah kematian. Maka konteks hidup yang kekal itu bukan berbicara hidup yang di dunia ini, bro. Tapi konteks hidup yang kekal itu berbicara setelah kita mati nanti. Pertanyaan saya sederhana. Siapa nabi yang bisa menjamin hidup yang kekal setelah kematian? Ada? Dari sekian deretan nabi yang ada di muka bumi ini, siapa daftar salah satunya yang bisa memberikan jaminan hidup yang kekal itu? Dari semua para nabi itu hanya satu saja. Satu pribadi saja. Yesus Kristus itulah. Pertanyaannya, nabi biasakah dia? Utusan biasakah dia?
Sampai dia bisa menjaminkan hidup yang kekal? Itu pertanyaannya, saudaraku. Itu yang harus abangku renungkan. Kalau memang Yesus itu hanya nabi biasa, kalau dia hanya utusan biasa saja, mengapa hanya Yesus saja yang bisa menjamin hidup yang kekal? Mengapa nabi-nabi yang lain tidak bisa mengatakan bahwa kau masuk kerajaan surga kalau kau percaya kepada aku? Nggak ada. Oke, yang kedua. Tadi abangku membawa Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaan saya sederhana. Abangku percaya bahwa Yesus anak Allah? Abangku percaya Yesus itu utusan dan sekaligus anak Allah, atau percaya dia hanya utusan saja? Karena dari tadi abang itu bawa Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 justru menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya utusan. Ternyata dia adalah anak Allah. Dalam bahasa aslinya itu adalah monogenes. Monogenesis dalam teks aslinya itu berbicara tentang satu-satunya saja yang dimiliki. Itu juga berbicara tentang unik. Dia berbeda. Maka saya katakan tadi, utusan Yesus itu dia utusan yang berbeda dari yang lain. Nggak sama dengan nabi yang lain. Nabi yang lain hanya bisa memberikan jalan, bukan hanya bisa menunjuk jalan, tetapi Yesus jalan. Beda ya. Penunjuk jalan dengan jalan itu beda. Yang kedua, Bala. Saya bukan butuh ceramahmu, saya butuh data. Kamu mengatakan di mana Nabi mengatakan bla 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 bla, di mana Nabi mengatakan masa surga begini begini begini. Saya butuh data, bukan butuh ocehanmu. Saya butuh dalil. Nih, aku tunjukkan sama kamu. Nih. Ini dikatakan. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau sabda sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang tidak mentaatiku, niscaya ia tidak akan masuk surga. Jadi kalau untuk masuk surga, memang tahu ini. Seluruh para nabi, seluruh para utusan-utusan dari Tuhan, jikalau kita mentaati segala perintah-perintah dari utusan Tuhan, maka disitulah kita dijamin masuk surga. Seluruh para utusan Tuhan itu, ketika kita mengikuti ajaran mereka, maka kita dijamin masuk surga. Bukan jika sudah saya sampaikan tadi, jika kita berdua hidup di zamannya Nabi Musa, maka jalan satu-satunya untuk masuk ke surga, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengikuti ajaran Musa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus lagi Yesus, dan kita berdua hidup di zamannya Yesus, maka jalan satu-satunya kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Nabi Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang ini jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang kita ikuti? Yaitu pengajaran-pengajarannya. Pengajaran yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, yaitu sama dengan pengajaran Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Pengajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, yaitu sama dengan Musa mengajarkan pengajarannya pada waktu itu. Salah satu contoh, Musa diutus ke tengah-tengah Bani Israel, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa selesai pengajar dan dia kembali kepada Tuhan, Tuhan mengutus lagi Yesus. Mengutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan yang sama Yesus mengatakan pada zaman Musa, yaitu apa? Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad. Perkataan yang sama. Perkataan yang sama dikatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad bahwa Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Terus kalian Kristen ini mendapatkan pengajaran dari mana Tuhan 3 dalam 1? Itu yang kau tidak jawab. Itu yang kau tidak jawab. Makanya kau putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Yang saya butuhkan dalil.
Bukan kamu mengatakan Bapa dan Yesus ada sama setara. Mana datanya? Aduh.